Halo, aku Rendra Brewo dari channel Vitality, Fighting and Mentality. Buat sebagian orang pasti sudah tahu aku, terutama dari platform TikTok. Aku di TikTok mengajarkan ke anak muda tentang bagaimana untuk membela diri ketika terjebak kejahatan jalanan. Aku juga mengajarkan tentang bagaimana untuk membangun mental supaya mental menjadi lebih kuat dan tidak jadi anak muda yang minderan dan pesimis. Sebenarnya dari mana kok aku bisa memberikan pelajaran atau sharing ilmu ke mereka itu? Sebenarnya aku ini siapa? Mungkin kalau kalian cari latar belakangku memang agak susah ya. Mungkin yang ketemu cuma di Instagram, agak susah menemukannya karena memang untuk background itu jarang banget tak share ke media sosial. Aku sebenarnya bukan orang yang ikut camp bela diri ataupun perguruan bela diri. Jadi semua ilmu yang aku punya, terutama ilmu bela diri atau ilmu self defense itu aku peroleh secara otodidak. Kalau zaman dulu aku belajar lewat buku, terus sekarang lebih dimudahkan jadi bisa belajar lewat YouTube, dan bahkan semakin kesini itu semakin mudah lagi karena ada platform-platform seperti Instagram atau TikTok. Jadi aku belajarnya dari situ. Semua skill yang aku peroleh pure belajar otodidak dan pengalaman. Terus pengalamannya itu pengalaman apa? Karena memang dari kecil, dari umur aku itu sekolah TK besar atau TKB itu aku udah suka banget yang namanya berantem. Hobinya berantem, terus sekolah sering berantem, sering dikeroyok di jalan, sering senggolan sama orang, sering berantem. Jadi sebenarnya pengalamanku itu adalah pengalaman yang jelek. Makanya sebisa mungkin aku menghindarkan anak-anak muda dari pengalaman jelekku. Kalau mau mendapatkan ilmu yang aku dapatkan, kalian tidak usah harus berantem di pinggir jalan, berantem di sekolah dan lain-lain, keroyokan, tawuran, nggak usah. Kalian bisa langsung belajar di channel ini. Jadi biar yang jelek-jelek aku yang pernah melakukan, kalian jangan, kalian tinggal dapat ilmunya aja. Tujuanku bikin channel ini juga sebenarnya karena zaman sekarang itu banyak banget kasus pembulian, terus kasus pengeroyokan, terus tawuran, terus klitih, begal, gangster yang sudah terjadi di anak-anak di bawah umur. Itu yang aku sayangkan banget ya. Jadi banyak sekali kriminal-kriminal di bawah umur yang tercipta karena adanya karakter lingkungan yang baru. Nah, makanya dengan channel ini aku mau membuat anak-anak muda itu sebisa mungkin menjauhi hal-hal tersebut. Jadi anak muda yang sportif, yang mentalnya kuat, yang mau belajar dan yang optimis dan mau saling membantu satu sama lain. Dan channel ini juga nggak cuma aku tujukan ke anak muda aja, anak-anak bahkan orang tua pun bisa belajar lewat channel ini. Karena nanti yang aku suguhkan itu ada fighting tutorial, self defense, motivasi, dan tentang mental, membangun mental yang kuat. Kira-kira itu tadi yang akan aku share di channel ini. Dan di sini di channel ini aku juga nggak sendiri, aku ditemani sama Mas Panji Gondrong. Jadi kita berdua nanti akan banyak mempraktekkan berbagai macam pelajaran bela diri, gerakan bela diri, teknik bela diri, dan juga self defense. Buat kalian yang memang terkendala di waktu, uang untuk belajar di perguruan bela diri atau di camp bela diri, kalian bisa melakukan pelajaran otodidak. Karena buktinya aku belajar otodidak bisa. Karena itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita itu konsisten, disiplin, mau belajar dan semangat dalam belajar, pasti semua bisa dilakukan. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Nah, channel ini juga akan menyediakan sharing ilmu dan pelajaran gratis tentang bela diri dan self defense dan juga mental yang bisa kalian akses kalau kalian itu memang terkendala di uang untuk ikut seminar, ikut kelas, ikut perguruan ataupun ikut camp, dan hanya butuh kuota aja. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, semua orang itu kondisinya beda-beda. Kita nggak bisa mengharuskan untuk kalau kamu mau pinter kamu harus belajar di sini, kalau kamu mau jago kamu harus belajar di sini, harus gini, harus gini, harus gitu. Itu kita nggak bisa, karena kondisi seseorang itu beda-beda, entah itu kondisi keuangan, kondisi kehidupan, dan lain sebagainya. Makanya channel ini kita berdua ciptakan untuk membantu kalian yang terkendala di kondisi-kondisi tersebut ya. Dan langsung aja kita mau ngasih kalian edukasi yang pertama atau pelajaran yang pertama, dan ini tentang tutorial bela diri yang kalian wajib kuasai ketika kalian terjebak di kejahatan jalanan. Let's go!
Oke teman-teman, di pelajaran yang pertama ini ketika kita terjebak di kejahatan jalanan, yang harus dan wajib kita kuasai adalah sebenarnya bagaimana kita bertahan. Kondisi dimana kita sudah tidak bisa lari ya, kondisi dimana kita memang harus benar-benar melawan. Supaya glove-nya nggak bau, nggak usah tak pakai dulu aja. Kalau kita terjebak kejahatan jalanan, jangan terlalu banyak gaya kayak gini. Tangan jangan dimasukin ke dalam saku kalian, walaupun kalian itu terlihat keren. Kalau kayak gini kan terlihat keren, cuman kalau kamu terjebak kejahatan jalanan, kalau kayak gini dia mukul, itu kita kelamaan, mau ngambil ini kelamaan ya. Coba Mas Panji mukul jidatku, cepet-cepetan sama aku nangkis dari sini ya. 1, 2, 3, kelamaan ya. Lagi Mas, 1, 2, 3. Jadi tangan ini jangan di sini. Kita tetap harus menggunakan guard yang baik dan benar. Nah, yang pertama adalah jangan seperti ini kakinya. Kalau kakinya seperti ini, jadi mudah diserang bagian vitalmu. Ditendang tuh jadi gampang ya. Karena kalau seperti ini sama aja kita memberikan kelemahan tubuh kita kepada lawan. Nah, ini gampang diserang. Makanya seperti ini, kaki satu yang enggak dominan. Kalau kalian tuh enggak kidal, kaki satu ada di depan dan kaki yang dominan ada di belakang. Jadi seperti ini. Terus tangan itu harus siap melindungi muka, karena mayoritas kalau orang terjebak kejahatan jalanan, orang yang mau menyerang itu pasti yang diserang pertama adalah muka. Jadi kita itu harus melindungi area muka kita. Karena di sini ada mata, ada hidung, dan ada rahang. Dan rahang ini kalau sampai kepukul itu kita bisa KO, bisa pingsan, bisa blackout langsung ya. Jadi kita bertahannya seperti apa? Kita seperti ini. Tangan yang satu ini melindungi sini, dan tangan yang satu ini ada agak di depan. Seperti ini ya. Terus kalau nanti dia mukul rahang kita yang sini gimana Bang? Karena ini kan agak di depan. Nah, kita jadi tutup seperti ini ya. Kalau bisa kita parry sebelum pukulannya mendarat, itu kita tangkis dulu dengan istilahnya kalau di boxing itu parry. Jadi bisa kita ginikan dulu ya. Tangan ini di sini selain untuk melindungi muka, itu juga untuk siap-siap menyerang balik. Misalkan dia tadi memukul pakai situ, untuk menyerang balik ya. Terus kalau kayak gini ngelindungi badannya gimana? Katakanlah kita mau dipukul bagian sini, karena kan posisinya kita gini ya, tapi nggak gini. Kalau gini mungkin yang dipukul tengah dan gampang jatuh. Kalau kayak gini mau mukul tengah juga susah. Kita bisa defend pakai yang ini atau pakai yang ini. Oke, itu tadi soal defend. Jadi ketika dia memukul bagian sini, itu kita bisa turunkan sedikit. Apakah kita bisa menyerang dari posisi ini? Bisa ya. Ini dipukul, kita turun, kita bisa menyerang dari sini. Kalau sini yang dipukul, kita bisa turun seperti ini, terus kita bisa serang dia juga. Oke, atau dipukul di sininya, kita turun seperti ini, kita bisa langsung mukul pakai yang ini juga. Seperti itu. Atau pukulan lurus juga bisa. Dipukul gini. Seperti ini kita langsung bisa pukul lurus. Yang penting itu tertahan. Coba Mas Panji dari situ Mas. Yang sebelahnya Mas. Lagi yang satu. Nah. Ini jangan sampai turun. Jadi kalau dipukul itu jangan gini. Nah, jangan gini juga. Jangan gini, jangan dibuka. Kalau sampai dibuka bahaya. Kalau tadi guardnya sampai dibuka, pas dipukul di sini dibuka, ininya sampai turun ya, itu bisa dipukul lagi sininya. Yang sebelah sini juga sama, bisa dipukul sebelah sini. Makanya jangan sampai terbuka, harus tertutup. Nah, ini kan tertutup, gitu ya. Jadi ini di sini posisinya badan itu agak bungkuk.
Kenapa kok badan agak bungkuk? Sebenarnya untuk melindungi ini dagu kita. Kalau katakanlah dagunya enggak dibungkukkan gini badannya mas, biasa. Itu ini dipukul sedikit aja bisa KO, bisa pingsan karena terjadi whiplash. Whiplash itu goncangan di otak. Sini dipukul sedikit aja gini tuh goncang pasti rasanya. Jadi ini harus dipepet seperti ini, agak bungkuk seperti ini ya. Dan ininya jangan sampai turun sekali lagi. Jadi kalau dia mau mengincar dagu nggak bisa masuk ya, kayak gitu teman-teman, paham ya? Tertutup, ini tertutup, sekarang di situ tertutup, bawah tertutup, tertutup, dagu tertutup. Atau kita bisa melakukan tadi yang namanya peri. Karena mau mukul dagu kan, bisa kita peri, atau bisa kita peri dulu, mau mukul badan. Turun pun kalau peri itu jangan seperti ini, malah dia mau mukul bagian perut, jangan gini. Nah, terbuka, nah situ mas, jangan gini. Jadi kalau peri itu cukup dari sikut aja yang bergerak, langsung balik. Jadi ketika dia setelah mau mukul badan, dia mau mukul muka, kita itu udah ready. Nah, seperti itu defend di atas kalau dipukul. Terus kaki ya, biasanya tendangannya orang yang suka bikin masalah di jalan itu biasanya tendangannya mentok-mentok kayak gini, nendang ke paha. Itu bisa dihindari dengan cara kita mundur ya, jadi seperti ini, kita mundur seperti ini. Karena kalau kayak gini kita mau mundur juga susah, bisa kena dua-duanya. Kalau gini kan sebenarnya yang dikasih cuma satu kaki, kita bisa mundur seperti ini. Atau kalau tulang keringmu itu cukup kuat untuk menahan tendangan, kamu bisa lakukan ini, blok pakai tulang kering. Tapi kalau tulang keringnya kuat, kalau nggak kuat mending dikasihkan aja ya mas. Kita langsung serang kayak gini, di posisi ini udah siap ya. Yuk, posisinya di sini, yuk. Atau kita bisa mundur terus kita serang. Nah, itu tadi yang masalah defense di kaki. Sekarang pukulan yang wajib dikuasai ketika terjebak kejahatan jalanan. Pertama itu ada jab, seperti itu ya, jab sama straight. Oke, kuasai dua pukulan itu dulu, jab, straight. Jab itu pukulan tangan kiri. Kalau orang yang nggak kidal ya, orang yang nggak kidal itu jab pakai kiri, pakai yang ada di depan seperti ini. Kalau straight itu pukulan lurus pakai tangan yang dominan, yang ada di kanan, tangan kananmu. Pukulan kanan orang yang enggak kidal itu pasti keras banget ya. Jadi jab itu pasti lebih, powernya lebih sedikit, cuman dia speednya lebih kencang. Jab, straight ini untuk finishing, straight pasti lebih kencang. Nah, sekarang perhatikan bentuknya. Kalau jab itu kita gini, ini jab nih, full sebahu. Coba jab nah. Nah, bahu itu menutup rahang, full seperti ini, lurus, bahu menutup rahang supaya kalau dipukul rahang itu nggak kena. Kalau misalkan ini nggak full, nah terus nggak menutup rahang, ini kena dipukul. Katakanlah yang mau pukul itu menghindar, kena. Makanya harus full ya, mas? Nah, full seperti itu ya, nggak kelihatan kan rahangnya, dipukul nggak kena. Straight pun juga kayak gitu. Jadi kalau straight ini harus full supaya rahang tertutup. Dan kenapa harus full? Supaya keras, supaya powernya itu tambah gede. Karena kalau nggak full, ya cuma gini. Full itu kita pakai jab gini, full itu kita pakai semua bahu sama
pinggul dari posisi seperti ini dari sini. Full balik. Full. Terus mukulnya pakai knuckle 2, itu knuckle jari telunjuk sama jari tengah. Lurus gini. Jangan gini. Jangan pakai knuckle kelingking, jari manis dan jari tengah. Jangan miring gini tapi lurus gini ya. Beda ya. Ini miring, ini lurus. Seperti itu. Kalau jabnya mukul, jab bentuknya seperti ini, tangannya jangan gini. Ini bisa dipukul. Nah, ini tetap di sini. Jab, aman. Ini mau dipukul pakai itu, aman. Terus straight, lurus, sama-sama lurus kayak jab, cuman perbedaannya ada di form badan. Ini jab, straight itu kayak gini. Diperhatikan baik-baik ya. Kakinya diputer tuh, kaki diputer, tangannya full, ekstensi tangan full, jadi kalau dipukul nggak kena. Nah. Oke, pinggulnya diputer gini sampai mentok, terus bahu juga mentok, kaki diputer. Kalau nggak diputer kakinya jadi nggak keras. Nggak keras kan, karena nggak diputer kakinya. Kalau diputer tambah keras. Ini wajib diputer gini. Kalau jab nggak diputer kakinya, jangan diputer gini, jadi aneh bentukmu. Jadi kalau jab jangan diputer gini ya. Kalau jab gini, straight puter. Seperti itu pukulan jab dan pukulan straight. Kenapa kok aku menyarankan menguasai dua pukulan itu dulu? Karena kalau orang yang nggak ngerti bela diri, biasanya di jalan itu dia melakukan pukulannya itu namanya haymaker. Haymaker itu di ayunan pukulannya seperti itu. Nah, seperti itu. Padahal targetnya di sini. Targetnya sama-sama di tengah, garis lurus. Sekarang kita menggunakan logika. Kalau ini target, kan ini garis lurus. Lebih cepat mana garis lurus dengan garis yang setengah lingkaran seperti ini? Pasti lebih cepat yang lurus kan? Coba. Nah, lebih cepat sampai yang lurus. Jadi bahkan kalau dia itu pukulannya belum sampai, kita mukul gini dia udah bisa jatuh. Oke, itulah kenapa kalian harus menguasai pukulan lurus dulu sebelum pukulan-pukulan yang lain dan bahkan sebelum tendangan. Tuh, karena biasanya orang kalau mukul itu kan gini. Nah itu dia nggak pakai guard. Terus kalau kamu pakai defense yang benar, dia mau melakukan haymaker, tetap aman. Aman ya. Tapi kalau kamu sampai guardnya itu turun, nah ini kamu bisa KO karena haymaker itu kencang banget loh. Walaupun dia lama, kan biasanya gini. Nah, itu kenceng. Makanya kamu butuh guard yang bagus. Tuh tadi. Cuman ada baiknya sebelum, kalau kamu dikasih haymaker, daripada kamu cuma defense, kamu itu sambil nyerang. Jadi, nah kamu kasih gini. Karena kalau dia mau menarget di sini tapi menggunakan haymaker seperti ini, itu nyampenya lama. Lebih cepat yang lurus. Terus itu. Ya, itu tadi adalah pelajaran pertama yang kita berikan di konten pertama kita di channel ini. Dan untuk episode berikutnya kita akan langsung praktek apakah pelajaran yang kita pelajari hari ini itu benar-benar berguna. Besok kita praktekkan. Jangan lupa subscribe, share videonya ke teman-teman kalian supaya ilmunya dan informasinya meluas. Dan sampai jumpa di konten kita yang lain. Ciao.